Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ditemani oleh sepupu saya, saha namina Jang? Nasiruddin. Dari mana? Dari Sumedang. Asalnya Sumedang. Ya, kita belajar kitab Hikam, Jang. Pernah belajar nggak? Belum. Mari kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihaulillahi wa quwwatihi la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Kata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari, arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Yang artinya, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur Allah, tak perlu kamu sibuk ikut campur, ya. Jadi arih ini artinya istirahatkan secara makna lugawi, secara bahasa, secara maknawi sangat luas. Lapangkan, ya. Lapangkan dirimu, bisa juga tenangkan dirimu, ya. Pikiran dan hatimu tenangkan. Ya, kita baca dalam bahasa Inggris. Bisa baca bahasa Inggris nggak? Can you speak English? No. Oke. Saya baca bahasa Inggrisnya. Rest yourself from self-direction. For what someone else has carried out on your behalf, you must not yourself undertake to do it. Ya. Baik, kita baca pengertian dari arih nafsaka minat tadbir di sini, ya. Coba baca, Jang. Seseorang Baca. kerap yang mengucapkan sebagai hal berbagi dirinya sesuai keinginannya, nafsunya, kemudian untuk menanggapi rencana yang telah ditetapkannya, itu ia melakukan sebagai pekerjaan yang menyibukkan dirinya. Tentu saja hal ini akan membuatnya lelah, bahkan mungkin dia pula kecewa, terutama bila sebagai besar perkara yang telah direncanakannya itu tidak berhasil diwujudkan. Dengan menggunakan lafal istirahat, Ibnu Athaillah ingin meninggalkan segala perkasa yang menyebabkan keletihan dan penderitaan, kecuali tidak rencana atau pengaturan tersebut ditunjukkan untuk sekedar memenuhi tuntutan hidup dan tak sampai memberatkan. Tentu saja hal ini tidak akan merugikan diri, bahkan pepatah mengatakan perencanaan adalah tengah dari kehidupan. Urusan-urusan yang telah diatur Allah hendaknya ditujuhi oleh seorang murid. Ia tak perlu bagi sibuk menguasai apa yang telah ditangani Allah, karena ditandalkan semacam itu termasuk sikap sosok bahu yang tak layak dilakukan oleh orang yang berakal pula. Tindakan itu bertentangan dengan prinsip rububiyah, pengaturan dan takdir Allah. Selain juga bisa melakukan ibadah, melalaikan ibadah. Ya,
Baik, Arya nafsaka minat tadbir. Jadi di sini istirahatkan dirimu, lapangkan dirimu, tenangkan dirimu. Ya. Jadi maksudnya apa aja? Ya. Pengarang kitab Imam Ahmad Ibn Athaillah di sini menerangkan bahwasanya tenangkan dirimu dari rencana-rencana yang sudah direncanakan Allah. Contohnya apa aja? Contohnya ya kita contoh sederhana, Ujang udah nikah belum? Ujang belum nikah. Kapan mau nikah? Belum ada calon. Nah, seorang anak muda yang belum nikah, belum ada calon, ya tentu punya rencana kan, Jam? Nah, seperti itu. Nah, jadi rencana ini ya ada, ya pastinya ada sebagai manusia yang normal, dan di sini maksudnya kita tidak perlu memaksakan, ya, memaksakan rencana atau rancangan kita di luar dari kemampuan kita. Jika Ujang belum nikah, belum punya calon, Ujang tetap harus merencanakan. Kalau ditanya kapan nikah, insya Allah bihaulillah wa quwatihi, misalnya tahun depan. Nah, gitu. Nah, takdir Allah yang akan menentukan, ya, sekalipun belum mapan, kalau sudah ditentukan waktunya, Ujang pasti nikah. Yang penting apa? Yang penting di sini Ujang punya niatan baik untuk nikah. Itu misalnya ibadah, Ujang di sini niatkan untuk ibadah. Gitu. Allah lah yang akan menuntun Ujang nanti mendapatkan jodohnya. Seperti itu. Masalah nanti biaya, Allah akan mempermudah. Allah akan mempermudah segala sesuatunya. Kenapa? Karena sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Jadi tidak perlu memaksakan kehendak atau merancang sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, yang sudah direncanakan Allah. Kalau Allah merencanakan Ujang nikah tahun depan atau mungkin 3 tahun lagi, itu akan terlaksana. Akan tetapi jika kita yang merancang, ya, kita boleh-boleh saja merancang atau merencanakan, ya. Ujang boleh-boleh saja, ya, merancang dan merencanakan itu sebagai apa? Sebagai motivasi diri untuk apa? Untuk melaksanakan apa? Niat ibadah itu sendiri, nikah. Nah, untuk melaksanakan, tujuannya untuk ibadah itu sendiri. Rencana itu diiringi dengan doa. Begitu juga, ya, dengan rencana-rencana yang sudah disusun rapi, ya. Tidak perlu kita paksakan dengan kehendak diri, gitu. Sehingga nanti jika sudah direncanakan ternyata tidak sesuai dengan rencana Allah, kita akan merasa kecewa. Tetapi jika rencana kita sudah sesuai dengan rencana Allah, itu akan berasa nikmat, dan disitulah akan berhasil sesuai. Karena apa? Sesuai. Jadi makanya jangan heran kalau seseorang atau sebagian manusia sudah merencanakan, ternyata rencananya itu gagal. Karena apa? Karena rencana itu tidak sesuai dengan rencana Allah, ya, tidak sesuai dengan yang Allah takdirkan. Ya, kalaupun memang rencana itu berhasil, pada dasarnya adalah rencana itu bisa terwujud karena apa? Karena disuratkan atau ditakdirkan sesuai dengan takdir Allah, seperti itu. Ya, jadi rencana kita bangun sebagai motivasi. Ya.
Ya, hikmah di atas ditujukan sebagai peringatan bagi para murid karena biasanya apabila seorang murid sedang menghadap Tuhannya dan sibuk dengan zikir-zikir dan ibadah-ibadahnya, seluruh sebab penghidupan duniawi akan terputus darinya. Saat itulah setan datang dan mulai membisikkannya, mengiming-iminginya dengan berbagai hal yang sebagian besarnya tidak akan pernah terwujud. Bisikan setan itu kemudian akan membuat si murid lalai, bahkan meninggalkan kebiasaan zikir dan ibadah. Ya. Tips untuk menghindari hal itu ialah banyak berzikir dan riadoh laziwa. Dengan zikir dan riadoh, seorang murid akan dijauhi setan dan terhindar dari kesibukan menyusun rencana ini, dan itu membuatnya letih. Nah, di sini jadi pengarang kitab ini menasehati kita, mengingatkan kita juga untuk apa? Untuk perbanyak zikir dan riadoh. Karena manusia itu banyak sekali rancangan-rancangan ya yang mengikuti hawa nafsunya aja. Ya. Yang miskin pengen kaya, yang kaya pengen tambah kaya. Ya, sehingga apa? Sehingga melalaikan dia dari mengingat Allah. Ya. Jadi rancangan ini disusun oleh manusia itu sendiri. Ya, rencana-rencananya seperti ini yang tujuannya duniawi. Nah, jika tujuannya duniawi tidak membuatkan dia kecewa atau bersusah payah, ini boleh-boleh saja, asalkan tujuan duniawinya itu tidak dijadikan tujuan yang tercela. Contohnya mencari duit sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk berfoya-foya, untuk bermegah-megahan. Nah, ini tercela. Nah, kalau yang terpuji seperti apa aja? Memperbanyak harta, betul. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk apa? Melancarkan ibadah-ibadah yang dibutuhkan dengan hartanya itu, ya. Seperti zakat, perlu ibadahnya harta, ya kan? Kita ibadah dengan zakat itu harus dengan harta, misalkan seperti itu. Atau naik haji dibutuhkan biaya, ya, kita tujuannya seperti itu. Atau mungkin menyantuni fakir miskin, seperti itu ya. Nah, atau mencari nafkah buat anak bini, nah itu dibutuhkan biaya seperti itu. Nah, jadi di sini perlu adanya ya latihan-latihan dengan memperbanyak zikir dan riadoh. Riadoh itu olah jiwa, gerak, seperti itu. Ngerti, Jang? Ya, jadi sebenarnya banyak yang perlu kita jelaskan di sini tentang hikmah keempat ini. Jadi yang terkait ya di sini terkait tentang bagaimana seseorang menyibukkan dirinya hanya untuk hal-hal yang bersifatnya dunia dan menjauhkan atau membuatnya lalai dari mengingat Allah, seperti itu. Ya, contoh-contohnya sangat banyak, meskipun terkadang kita tujuannya baik ya, tujuannya baik. Contohnya kita belajar ngaji ya, kemudian menghafal Quran supaya dibilang apa? Ustadz. Nah, ini perbuatan tercela ya. Kita sholat supaya apa? Ya, supaya dapat pahala. Ini tidak baik di mata Allah ya kan, karena kita adalah hamba. Tujuannya sholat ya memang kita hamba ya, istilahnya hamba, bahasa halusnya ya, bahasa mungkin di bawah itu budak ya kan, kewajiban tanpa harus mengharapkan sesuatu ya. Atau belajar ngaji suaranya diperbagus supaya enak didengar ya, kemudian dapat pujian, ini juga termasuk tercela gitu. Karena apa? Karena ada hal-hal yang
bertujuan selain dari Allah. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi areh nafsaka ini kita bisa olah akal, olah hati ya. Hati kadang ingin apa? Ingin selalu menggibah, ingin selalu membicarakan hal orang lain. Areh nafsaka ya, tenangkan dirimu, lapangkan dirimu ya. Urusan itu skip dulu, jangan dilontarkan meskipun memang sudah jadi kebiasaan, dilatih. Makanya Imam Ahmad Ibnu Athaillah kita di sini melihat bahwasanya mengajarkan kita untuk melatih dengan zikir dan riyadhah ya, olah jiwa, riyadhah ya, olah jiwa, melatih diri untuk menahan agar tidak gosip, mencela orang, buruk sangka, terus kemudian apa lagi? Agar tidak gosip, mencela orang, buruk sangka, merendahkan orang, kemudian menghina orang, terus berbangga diri, sombong, kemudian pamer, kemudian apa? Membuat orang terhina ya. Nah, inilah yang diajarkan Imam Ahmad Athaillah, kita melatihnya dengan zikir dan riyadhah, yaitu dengan menenangkan diri ya, mengingat Allah ya, seperti itu ya. Ngerti Jang? Ya, ini pembahasan tentang hikmah keempat, pembahasan sederhana yang kita biasa lakukan atau kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Segala kelebihan itu milik Allah, baik dan benarnya itu semuanya datangnya dari Allah. Jika ada kekurangan tentu datangnya dari kami ya, kesalahan juga itu dari kami, karena manusia itu sifatnya lemah, tak berdaya. Makanya segala sesuatunya jika kita ingin merancang, kita selalu bilang insyaallah, bihaulillah wa quwwatihi ya, karena mudah-mudahan dengan begitu ya Allah bisa mengabulkan, mempermudah minimal seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.